Hai Veganers, setelah pada video kita yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai proses terbentuknya file system pada SSD itu dilakukan secara otomatis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berikan contoh atau cara pembentukan file system pada SSD itu dilakukan secara manual. Yang dimana biasanya kita ingin menggunakan SSD yang kita beli itu sebagai hard disk eksternal. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadikan SSD kita sebagai penyimpanan eksternal, yaitu adalah pemilihan enclosure. Pemilihan enclosure sangat berpengaruh terhadap hasil daripada performance sebuah SSD ketika dijadikan sebagai penyimpanan atau hard disk eksternal. Karena sebagian orang mungkin berpikir bahwa enclosure hanya saja sekedar alat konverter atau penghubung daripada sebuah SSD internal menjadi SSD eksternal. Padahal tidak demikian, karena enclosure sangat berpengaruh terhadap performa maupun kecepatan sebuah SSD jika dijadikan sebagai penyimpanan atau hard disk eksternal. Di sini kita sudah siapkan 3 enclosure yang dimana memiliki fungsi atau diperuntukkan untuk tipe SSD yang berbeda-beda. Yang pertama ini adalah enclosure yang dimana dikhususkan untuk M2 SATA. Untuk yang tengah adalah enclosure yang dimana diperuntukkan untuk M2 NVMe, dan yang ketiga ini adalah enclosure yang memiliki dual protokol dan bisa diperuntukkan untuk M2 NVMe dan juga M2 SATA. Oke, dari ketiga jenis enclosure ini nanti kita akan contohkan ketika kita terjadi kesalahan dalam membeli sebuah enclosure, apakah M2 SATA enclosure-nya bisa digunakan untuk SSD jenis M2 NVMe, dan begitu juga sebaliknya. Lain halnya ketika kita membeli sebuah enclosure yang memang sudah mendukung dual protokol, yang dimana mendukung M2 jenis SATA maupun NVMe. Untuk enclosure ini kita tidak akan takut mengenai kesalahan dalam membeli karena sudah mendukung untuk sistem protokol daripada kedua SSD tersebut. Di depan kita sudah ada 2 jenis SSD Vegan tipe M2 SATA dan M2 NVMe. Kita akan coba kedua jenis SSD atau tipe SSD ini ke dalam ketiga enclosure ini. Apakah ketiga enclosure ini mampu membaca daripada kedua SSD ini? Yang pertama, kita akan coba M2 SATA ke enclosure peruntukan untuk protokolnya support ke SATA. Apakah enclosure ini mampu membaca? Harusnya sudah dipastikan mampu terbaca karena sesuai dengan peruntukannya. Loh, ternyata kok nggak kebaca? Tenang, tunggu dulu. Tidak terbaca di file manager belum berarti SSD kita yang baru saja dibeli itu rusak. Karena apa? Seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, untuk menjadikan SSD sebagai hard disk eksternal maupun sebagai sistem dual storage yang dimana itu harus melakukan proses aktivasi SSD tersebut atau pembentukan file sistemnya itu secara manual. Untuk melakukan proses aktivasi secara manual file system MBR maupun GPT, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol kombinasi pada Windows, yaitu logo Windows dan huruf X. Di sini akan muncul disk management, atau klik kanan pada logo Windows bagian bawah, sama saja di sini juga ada disk management, atau bisa juga melalui kolom pencarian pada Windows. Nah, di sini di bagian atas itu muncul create and format hard disk partition. Nah, kita klik saja. Nah, di sini SSD kita terdeteksi di sini tapi belum terdeteksi di file manager. Nah, bisa dilihat di sini di file manager belum muncul. Karena apa? Karena kita membutuhkan aktivasi secara manual. Dan di sini kita disuguhi 2 pilihan, yaitu antara MBR dan GPT. Seperti yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, karena kita menggunakan SSD kita sebagai alat penyimpanan di sistem operasi yang mungkin lebih baru atau lebih modern, maka kita sarankan kita pilih GPT aja atau GUID Partition Table. Kita pilih OK. Nah, lalu ketika di sini sudah muncul unallocated disk atau hitam, kita klik kanan pada mouse kita. Nah, kita buat partisi baru. Lalu kita klik next. Nah, kita boleh memberi nama untuk SSD kita. Kalau tidak, biarin seperti ini juga tidak masalah. Lalu kita OK. Nah, muncullah di sini terdeteksi bahwa adanya volume atau disk baru atau partisi baru yang muncul. Nah, inilah sekarang hard disk kita atau SSD kita
yang dijadikan sebagai hard disk eksternal sudah terbaca pada file manager di Windows. Proses aktivasi secara manual tadi itu berlaku untuk semua jenis SSD, baik itu SSD SATA 3, SSD M2 SATA maupun SSD M2 NVMe. Nah, sekarang kita saatnya untuk mencoba SSD M2 SATA kita pasangkan pada enclosure yang hanya mendukung protokol NVMe. Apakah nantinya akan terbaca pada Windows? Langsung saja kita coba. M2 SATA sudah terpasang pada enclosure NVMe, langsung saja kita hubungkan ke Windows atau komputer kita. Lalu kita lihat apakah nanti terbaca. Walaupun tadinya SSD ini kita sudah aktifasi atau kita sudah melakukan aktivasi pada SSD M2 SATA ini secara manual, tapi pada kenyataannya ketika kita pasangkan pada enclosure yang hanya mendukung protokol NVMe, berarti protokol yang tidak sesuai untuk peruntukannya, sudah dipastikan di Windows pun atau di file manager Windows pun juga tidak akan terbaca. Lanjut ke enclosure dual protokol, kita akan coba masukkan SSD M2 SATA kita ke dalam enclosure tersebut. Apakah nantinya SSD M2 SATA kita mampu dan bisa terbaca pada enclosure yang mendukung dual protokol. Lalu kita hubungkan dengan perangkat komputer, apakah terbaca? Nah, di sini terlihat bahwa SSD M2 SATA kita muncul pada file manager di Windows. Berarti sudah dipastikan bahwa enclosure yang mendukung dual protokol ini mampu untuk membaca SSD berjenis M2 SATA. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan coba apakah SSD yang memiliki sistem dual protokol ini mampu untuk membaca SSD jenis M2 NVMe. Langsung saja kita buktikan. Di tangan saya sekarang sudah ada SSD Vigen M2 NVMe. Saya akan pasangkan pada enclosure yang mendukung dual protokol ini. Apakah setelah tadi kita sudah mencoba untuk Vigen M2 SATA dan terbaca, apakah M2 NVMe juga terbaca? Kita lihat. Oke, karena ini SSD baru pertama kali ingin digunakan seperti biasa, maka kita perlu melakukan aktivasi atau pembentukan file system, yaitu penentuan MBR dan GPT yang tadi sudah kita bahas di disk management. Nah, setelah kita melakukan aktivasi, sudah terlihat jelas di sini bahwa Vigen M2 NVMe ini kita pasangkan pada enclosure yang mendukung dual protokol dan mampu terbaca pada file manager. Sudah dipastikan berarti benar, memang enclosure ini bisa dan mampu untuk mendukung dual protokol, baik itu M2 jenis SATA maupun M2 jenis NVMe. Di sini kita lihat enclosure yang mendukung dual protokol ini menggunakan jenis chipset dari Realtek, yaitu RTL9210B. Mari kita lihat spesifikasinya seperti apa. Nah, ternyata memang benar bahwa RTL9210B ini itu mendukung USB 3.1 Gen 2 ke PCIe Express generasi 3x2 atau SATA generasi 3 bridge. Berarti sudah dipastikan memang enclosure ini dibentuk dari dasar chipset yang memang support untuk dual protokol, yaitu SSD M2 jenis SATA dan SSD M2 jenis NVMe. Setelah kita mencoba dari ketiga jenis enclosure ini, kita sekarang akan coba untuk melakukan pengetesan speed, karena speed di sini sangat penting sekali, dimana biasanya mungkin SSD di samping lebih ringan juga kecepatannya sedikit lebih baik, seperti itu. Jangan sampai salah dalam pemilihan enclosure, nantinya SSD yang kita pakai itu justru tidak akan lebih baik daripada sebuah hard disk. Untuk proses pengetesan speednya sendiri, di sini kita menggunakan program atau aplikasi Crystal Disk Mark yang versinya yaitu 804. Nah, untuk test counter atau loopingnya kita di sini pilih sebanyak 5 kali. Untuk ukuran pengetesannya kita ambil di 1 GB. Untuk grabnya
jangan lupa kita arahkan ke drive D, dan karena yang kita tes ini adalah NVMe, jangan lupa kita pilih bagian setting di atas dan kita arahkan di NVMe SSD. Nah, setelah itu kita tekan tombol all. Di sini kita bisa lihat setelah kita melakukan pengetesan pada SSD M2 NVMe dalam enclosure yang memiliki kualitas standar, ini speednya itu tidak lebih bagus daripada sebuah harddisk eksternal, bahkan ini lebih buruk daripada microSD Vigen Hyper ini. Berarti walaupun enclosure ini mampu untuk membaca SSD M2 NVMe, belum tentu pasti bisa digunakan untuk mendukung performa daripada sebuah SSD tersebut. Karena setelah kita melakukan pengetesan speed, dan ini benar-benar jauh daripada kemampuan SSD M2 NVMe ini sendiri. Sekarang kita beralih ke enclosure yang mungkin lebih baik dan memiliki sistem dual protokol. Apakah speednya sama demikian atau menjadi lebih baik? Kita lihat saja. Untuk hasil tes yang pertama kita nggak akan tutup, supaya nantinya sebagai bahan pembanding. Langsung saja kita buka lagi kristal Disma. Nah, di sini kita pakai untuk pengetesannya menggunakan parameter yang sama, tidak ada yang dirubah. Drive-nya tetap di drive D. Nah, langsung saja kita pilih all. Sekarang kita bisa lihat dengan enclosure yang lebih baik atau mampu mendukung dual protokol ini mendapatkan hasil yang jauh daripada enclosure yang standar tadi. Di sini bisa dilihat untuk speednya enclosure yang kualitas standar itu hanya sampai di 44 Mbps. Berarti ini masih di bawah microSD Hyper Series. Untuk enclosure yang mendukung dual protokol sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa speednya itu bisa sampai 750 Mbps. Nah, seperti itulah tadi Vigeners kalau kita ingin menjadikan SSD yang kita punya sebagai harddisk eksternal. Jadi nanti jangan salah, kalau SSD yang kita punya atau kita baru beli lalu kita langsung pasang ke komputer dan tiba-tiba dicek di file manager tidak muncul, terus kita beranggapan bahwa SSD yang kita punya itu rusak. Dicek dulu di disk manajemennya. Biasanya kita harus menentukan file system pada SSD itu dari disk manajemen tersebut. Barulah nanti SSD yang kita punya akan muncul di file manager seperti itu. Kesimpulan dari kita adalah hal yang paling dan harus diperhatikan adalah pemilihan enclosure. Karena apa? Karena enclosure yang hanya mampu membaca itu bukan berarti sudah bisa digunakan, karena pada kenyataannya setelah kita melakukan pengetesannya speednya itu tidak lebih baik daripada sebuah micro SD. Itu kan sayang sekali kalau kita menggunakan SSD kita sebagai penyimpanan eksternal tapi SSD-nya jadi speednya drop seperti itu. Oh iya, jangan lupa ya, di next video kita akan buatkan sebuah video yang mungkin ini akan diharapkan banyak orang, karena kita bisa mendapatkan OS Windows kita pada harddisk yang sebelumnya itu pindah ke SSD yang baru tanpa harus install ulang OS. Jadi kita lakukan nanti adalah transfer OS atau sistem clone yang mungkin lebih aman daripada disk clone.